Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, hari ini sama-sama kita mendengar pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa untuk keberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia pada tahun ini, pada tahun 2020, pada tahun 1441 Hijriah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang manusia yang tidak luput dari khilaf dan dosa, maka ketika kita mendengar kabar itu, apalagi saudara-saudaraku calon jamaah haji pada tahun ini, ada rasa kecewa, ada rasa penyesalan, ada rasa sedih. Ya, itulah yang terjadi pada diri kita semua. Setelah sekian lama ibadah haji berjalan setiap tahunnya, dan pada tahun ini harus terhenti karena tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia menuju ke Mekah yang dikarenakan pandemi COVID-19 atau virus corona yang masih terjadi di mana-mana. Namun saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apapun yang terjadi, manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah. Manusia itu sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan pernah bisa berjalan kecuali atas izin Allah. Dia tidak akan pernah bisa melihat kecuali atas izin Allah. Mereka juga tidak akan bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, tiada daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya apabila bukan dari kekuatan, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini pun saya mendapatkan handphone saya berdering, banyak sekali menanyakan apakah benar bahwa tidak ada keberangkatan ibadah haji pada tahun ini. Jawabannya adalah sama-sama yang kita lihat. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku semua yang saya sayangi, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kejadian yang sangat luar biasa ini kita jadikan momentum kita untuk merenung, bermuhasabah, melihat siapa diri kita. Tidak usah kita menyalah-nyalahkan yang lainnya. Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah selama ini kita betul-betul sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul sudah menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dirahmati Allah, apabila ada orang yang mengatakan saatnya mereka harus taubat, siapa yang dimaksud mereka itu? Bukan mereka yang harus taubat, kita semua yang kudu taubat, yang kudu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menyalahkan, ada satu pihak yang disalahkan, kemudian mereka tidak mau bertobat, seolah-olah mereka yang menjadi paling suci, yang merasa paling benar. Tidak, teman-teman. Semua untuk kondisi seperti ini sama-sama buat kita semua. Kalaupun jamaah haji yang tidak berangkat, bukan berarti pesan ini hanya untuk calon jamaah haji, bukan, tapi kepada semua secara umum. Saya, Anda, semuanya sama-sama kita introspeksi diri. Bagaimana sholat kita, bagaimana baca Quran kita, bagaimana sholat sunnah kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana sepertiga malam kita, bagaimana dengan harta kita, bagaimana dengan lisan kita. Itu menjadi muhasabah buat diri kita semua, teman-teman. Bukan hanya mereka. Yang namanya manusia tidak pernah lepas dari khilaf dan dosa. Maka teman-teman, termasuk saya sendiri, ayolah sama-sama kita mulai hari ini. Tidak usah menunggu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita kembali, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah campur tangan terhadap semua urusan yang kita miliki. Teman-teman, bermuhasabah, merenunglah apa yang sudah selama ini kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman, jangan pernah menyurutkan niat kita dengan adanya haji tidak diberangkatkan ini. Jangan pernah menyurutkan niat kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ayo, yang selama ini kita punya uang, yang kita tidak pernah tergerak untuk datang ke Baitullah, ayo niatkan. Ayo niatkan. Dalam rangka apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah matikan niat untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Yang ketiga, teman-teman, melalui kejadian ini membuat diri kita semua harus selalu ingat bahwa manusia ada limitnya, manusia terbatas usianya, manusia terbatas kehidupannya. Maka mumpung masih kita diberikan izin oleh Allah menghirup udaranya Allah, kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo, lagi-lagi saya mengajak kepada diri saya sendiri, Al-Faqih Fauzi Ihsan, dan kepada teman-teman semua, yuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan kabar bahwa pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jamaah hajinya pada tahun ini, mudah-mudahan semua calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya ini Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan sehat, Allah berikan kesempatan lagi untuk nanti tahun depan. Saudara-saudara kita yang jamaah haji tahun ini yang tidak berangkat bisa berangkat di tahun 2021 dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang prima, dalam keadaan yang lebih siap, dalam keadaan yang lebih memendam rasa rindunya kepada Baitullah. Nah, teman-teman sekalian rahmat Allah, sekali lagi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, ayo, tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah menunjuk orang lain salah, tidak usah menunjuk bahwa si A, B, si A, si B, si C begini, yang bagus itu yang D, E, F, yang baik itu yang A, B, C. Tidak, sama-sama kembali kepada diri kita semua. Tanya, ngobrol, sekali-kali ngobrol sama hati, merenung. Sudah seumur segini, kira-kira banyak dosanya, apa banyak maksiatnya, apa banyak pahalanya? Ngobrol dengan hati.